Setelah harganya sempat tembus Rp175.000, harga cabai anjlok drastis. Harga cabai merah Rp65.000 per kilogram dan cabai rawit Rp50.000 per kilogram. Seperti terpantau di pasar Simpang Pematang Mesuji pada Minggu pagi, anjloknya harga cabai disambut gembira pembeli namun tidak untuk pedagangnya. Sebab mereka rugi besar setelah stok yang dibeli dengan modal tinggi terpaksa dijual murah mengikuti harga terbaru. Anjloknya harga cabai karena pasokan dari agen melimpah. Pedagang bahkan kesulitan menjualnya karena daya beli masyarakat belum meningkat. Diduga warga belum tahu sudah turunnya harga cabai. Oh, semakin pedagang mumet Pak, modal mumet ya? 10 diobral 80.000. Jadi harga ini bahasanya sekarang cabai ini turun gratis ya? Ya Pak, benar, harga cabai turun gratis bahkan 50.000. Kerugian pedagang luar biasa. Separuh harga Pak, minta tolong pengertiannya Pak Jokowi, minta dinaikkan. Gimana harapan untuk para Kalau pembeli? untuk pembeli sih stabil ya Pak. Soalnya kalau turun terus kasihan si penjual. Kalau Ya. pengennya sih stabil aja gitu harganya. Oh, pengen stabil. Tapi dengan harga per kilo untuk pembeli 65 itu per kilo sudah standar itu ya? Apa masih mahal kalau pada umumnya itu? Ya masih mahal lah Pak. Masih mahal ya? Tingginya harga cabai berlangsung lama lebih dari 2 bulan dan menjadi permasalahan nasional. Di Lampung, harga cabai merah setelah Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah lalu tembus Rp175.000 per kilogram dan cabai rawit Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai karena dampak cuaca ekstrim, banyak petani gagal panen dan kenaikan harga BBM. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Febri Dawati menangis setelah mendengar putusan hakim membebaskannya pada persidangan di Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang. Hakim menyatakan terdakwa kasus Undang-Undang ITE tidak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman. Febri Dawati disidangkan setelah dilaporkan oleh putri angkatnya sendiri bernama Musridah yang juga seorang anggota DPRD Tulang Bawang. Gara-garanya, Febri Dawati menagih utang sebesar 1,4 miliar rupiah melalui pesan WhatsApp pada Februari 2020 lalu. Musridah kemudian melaporkannya ke polisi dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Itu harus mendasarkan pada alat bukti, ya, dan berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh keyakinan, ya kan, bahwasanya apakah dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa ini terbukti atau tidak. Jadi menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, ternyata dakwaan yang ditujukan terdakwa kepada dakwaan yang ditujukan dari penuntut umum kepada terdakwa itu tidak terbukti. Optimis dari awal bahwasanya seperti yang saya sudah sampaikan di awal, kalau berpijak hadap implementasi atau penjelasan tentang SKB, ya, tentang Undang-Undang ITE, memang sudah seharusnya membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, karena memang harus demikian. Terdakwa dibebaskan pada sidang ke-21 kalinya. Meski ia dibebaskan, namun kebahagiaannya belum lengkap karena pelapor belum membayar utangnya dan tetap akan ditagihnya. Melaporkan dari Tulang Bawang. Seekor ular kobra membuat heboh lantaran masuk dan bersembunyi di belakang lemari kamar rumah Jasmine, seorang warga desa Penawar Jaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Minggu siang. Apa tahu dia nyelip-nyelipan? Warga dan tuan rumah lalu memburu ular kobra yang menampakkan diri tiba-tiba itu. Warga kesulitan menangkap ular kobra itu, namun akhirnya setelah beberapa lama ular berukuran kecil itu bisa ditangkap. Kobra lo itu. Nyembur nggak nih Joy? Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat bisa ular kobra sangat mematikan.
Ular sebesar jempol orang dewasa dengan panjang sekitar 60 cm itu dibunuh oleh warga dan dipendam di sekitar rumah Jasmine. Awalnya aku mau betulin parabola. Terus ku tarik bangku sama itunya, nah, ada ular di bawahnya. Terus aku manggil kakak. Nah dia terus manggil ini si Mas Ginanjar ini, terus saya ini bantuan. Akhirnya ketemu di mana ini? Ketemu di kamar di belakang lemari, jepit dia. Apa memang udah sering ketemu ular ya? Iya udah 2 kali ini. Ini jenis ular kobra ya? Iya. Ular itu pertama kali dilihat seorang warga yang akan membantu pemilik rumah memperbaiki antenanya. Ia dikejutkan kemunculan seekor ular di bawah kursi dan lari ke belakang lemari. Peristiwa ini sudah 2 kalinya terjadi di rumah Jasmine. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Terkait permasalahan di Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT di seluruh Indonesia, Dinas Sosial Lampung membenarkan adanya penghentian atau pencabutan izin dari Kementerian Sosial soal kegiatan penggalangan donasi oleh yayasan itu. Pencabutan izin itu karena adanya dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan pengurus ACT terkait pengambilan dana operasional dari donasi. Pengurus ACT mengambil 13,5% dalam aturan yang diperbolehkan hanya 10%. Dinas Sosial Lampung juga masih mengawasi 2 kantor ACT di Kota Metro dan Bandar Lampung yang sudah tidak beraktivitas. Pengurus ACT menerima keputusan pemerintah dan bersikap kooperatif atas permasalahan yang sedang terjadi. Pencabutan izin pengumpulan uang dan barang bagi Yayasan ACT di Jakarta Selatan, maka sebagai tindak lanjut di Provinsi Lampung kami telah melakukan peninjauan langsung. Yang pertama, kami telah melakukan peninjauan langsung ke 2 kantor ACT di Provinsi Lampung yang berada di Bandar Lampung dan Metro. Sambil menunggu proses pemeriksaan atau pendalaman dari PPATK, nanti kalau misal dari 2 instansi ini sudah membolehkan untuk beroperasi, mengumpulkan barang dan uang, ya kita tetap lanjutkan. Yayasan ACT kini masih diperiksa karena diduga melanggar peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Proses hukumnya masih berjalan dan kelanjutannya menunggu keputusan pemerintah pusat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.